Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang operasionalisasi pelayanan konseling di era 4.0. Oke, yang pertama itu ada hasil nyata pelayanan. Nah, hasil nyata pelayanan ini dikembangkan konseling di dunia maya atau lebih dikenal juga secara virtual atau cyber konseling yang serba otomatis dan digitalisasi melalui internet dalam bentuk WhatsApp, website bimbingan, ataupun cyber counseling yang memanfaatkan telepon atau video call di jejaring sosial seperti Facebook, Twitter, dan Telegram, dan juga Instagram, dan masih banyak yang lainnya. Nah, dengan counseling ini, konselor dan konselor tetap bisa menunjukkan empati dan perhatiannya kepada klien dengan cara melihat mimik dan gerak-gerik klien dan saling berkomunikasi secara verbal. Booklet adalah buku kecil yang berisi penjelasan tentang bimbingan dan konseling dalam mencari jawaban atau solusi dari masalah yang dihadapi. Nah, praktik pelayanan yang keduanya ada praktik pelayanan konseling di era 4.0. Nah, di era 4.0, praktik konseling ini yang serba otomatis dan digitalisasi sangat memudahkan klien untuk melakukan konseling dimanapun walaupun jarak klien dan konselor berjauhan, menggunakan gadget atau telepon genggam sebagai media konseling. Nah, contohnya konselor dan klien dapat langsung melakukan konseling dengan telepon, video call, ataupun berupa chatting dengan WhatsApp atau media sosial yang lainnya. Nah, praktiknya ini menjadi lebih mudah dan menghemat waktu untuk konseling dan konselor ini. Yang ketiganya ada analisis dan pembinaan AKURS. Nah, AKURS ini merupakan kepanjangan dari Acuan Kompetensi Usaha Rasa dan Kesungguhan Guru BK dapat menganalisis klien atau siswa di era 4.0. Nah, ini dengan menggunakan DCM atau yang disebut juga daftar cek masalah. Nah, yang dibuat melalui Google Form. Nah, juga dapat mempermudah klien atau siswa dalam pengisian DCM karena klien atau mahasiswa ini hanya memerlukan gadgetnya. Jadi dia tidak perlu repot-repot lagi hanya dengan gadgetnya saja. Nah, yang keempat ada hasil dari pelayanan. Nah, hasil dari pelayanan ini akan tetap sama, yaitu LAISEK, dikenal juga dengan LAISEK atau penilaian segera. Nah, ada juga LAIJAPAN, nah penilaian jangka pendek, serta LAIJAPAN penilaian jangka panjang. Nah, hasilnya akan langsung berada di website ataupun layanan konseling virtual lainnya. Contohnya seperti Edmudo atau Edmudo ini seperti modul atau aplikasi hasilnya ini berasal dari konselor itu sendiri. Nah, kesimpulannya di era 4.0 ini yaitu bertambah mudahnya pelayanan konseling dengan adanya dunia maya, sehingga konseling dapat dilakukan walaupun dengan jarak yang jauh. Pembinaan yang dilakukan konselor pun tetap berada di bawah AKURS, yang berarti hasil layanan akan tetap sama dengan hasil layanan muka. Jadi akan tetap sama seperti pertemuan secara langsung. Nah, di sini ada media yang berbasis teknologi informasi. Yang pertama itu ada tujuan bimbingan dan konseling menggunakan teknologi informasi. Di sini ada easy to use atau mudah digunakan, dan yang kedua ada easy to manage atau mudah diatur. Selanjutnya ada simple atau tidak rumit, dan ada juga dynamic atau dinamis. Nah, yang kedua di sini ada peranan teknologi informasi dalam layanan BK menurut Yozron tahun 2010. Teknologi informasi memiliki beberapa fungsi atau peranan dalam bimbingan konseling, yaitu yang pertama ada publikasi, pendidikan, pelayanan, dan bantuan. Nah, yang ketiga, materi ketiga ini ada penerapan teknologi informasi dan layanan konseling menurut Handriani tahun 2006. Nah, teknologi internet dapat diterapkan dalam layanan konseling, yaitu yang pertama ada layanan appraisal, yang kedua ada layanan informasi, yang ketiga ada layanan konseling, yang keempat ada layanan evaluasi, yang kelima layanan perencanaan penempatan dan tidak lanjut, dan yang terakhir ada layanan konsultasi. Yang keempat, materi keempat yaitu kelebihan dan kekurangan layanan konseling melalui teknologi informasi. Jadi yang pertama di sini ada kelebihannya. Kelebihannya itu pelayanan melalui teknologi informasi yang mudah diakses. Yang selanjutnya ada tidak membutuhkan biaya transformasi, mengurangi kesulitan jadwal yang berkaitan dengan program kelompok. Konseling lebih mau terbuka berbicara dan dengan masalahnya, dan konselor dapat menyesuaikan kesiapan konseling dalam mengambil tindakan yang diperlukan, memotivasi diri, dan meningkatkan keterampilan konseling.
Nah, setelah klien membuka komunikasi via teknologi informasi awal, maka konselor ini berinisiatif untuk memulai suatu kontak berikutnya, sehingga ia dapat menciptakan tatap terapis berupa dukungan sosial dan klien bertanggung jawab selama proses penyembuhannya. Nah, selanjutnya ada kelemahannya. Kelemahannya ini yaitu konselor tidak dapat memastikan bahwa konselingnya ini benar-benar serius atau tidak. Nah, selanjutnya ada diperlukan perangkat khusus agar layanan konseling melalui teknologi informasi dapat terlaksana dan perangkat tersebut tidak murah. Nah, sehingga tidak semua orang dapat memanfaatkannya. Selanjutnya, informasi yang diterima akan diberitakan sangat terbatas, komunikasi satu arah sehingga ada kemungkinan terjadi kesalahpahaman. Oke, sini ada informasi. Selanjutnya ada kegiatan konseling melalui tekno. Nah, yang kelima ini, materi kelima ini ada metode penggunaan TI dalam BK. Yang pertama di sini berbasis dengan online. Ya, di sini ada web blog atau di sini juga ada website, sosial media, chatting atau instant messenger, email dan juga SMS. Nah, di sini selanjutnya ada telepon, melalui telepon secara offline ya. Microsoft di sini yang digunakan yaitu Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel, aplikasi dengan software developer lainnya, video player, media interaktif lainnya. Selanjutnya materi ke-6 yaitu ada implementasi cyber counseling. Nah, di sini yang pertama ada marketing layanan konseling, yang kedua menyampaikan layanan konseling, ketiga penyediaan materi atau self-help, yang terakhir ada supervisi dan riset. Materi ke-7, manfaat teknologi informasi dan layanan BK. Nah, manfaatnya itu yang pertama ada pada konseli. Manfaatnya pada konseli itu memicu keterkaitan minat klien untuk memanfaatkan bimbingan dan konseling dengan penuh dukungan. Yang kedua ada klien memperoleh kemudahan proses efisiensi waktu dan tenaga dalam kegiatan bimbingan dan konseling. Selanjutnya ada manfaat teknologi pada konselor. Itu menjadikan konselor sebagai pribadi yang terlatih, efektif dan efisien dalam penggunaan informasi dan komunikasi ICT. Nah, yang kedua ada menjadikan konselor sebagai pendidik yang memiliki kepedulian terhadap pendidikan dan penggunaan ICT. Yang ketiga ada menjadikan konselor lebih terampil terhadap tren penggunaan teknologi dalam bimbingan dan konseling. Yang keempat ada menjadikan konselor memiliki kemampuan untuk menggunakan sumber-sumber teknologi lain yang dapat dimanfaatkan dalam proses bimbingan konseling. Yang kelima ada menjadikan konselor lebih tertarik untuk mengembangkan perencanaan penggunaan teknologi dalam bimbingan dan konseling. Dan yang terakhir ada meningkatkan kemampuan evaluasi asesmen terhadap efektivitas penggunaan media komputer dalam penyelenggaraan bimbingan dan konseling. Itu saja materi yang dapat saya jelaskan mengenai tentang operasionalisasi pelayanan konseling di era 4.0. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.